jadi seorang muslim yang baik. Lanang mau itu dari? Ini ada yang mau syahadat bersama Gus Miftah malam hari ini. Yang mau syahadat siapa? Yang mau syahadat siapa? Ayo ada sini sekalian, di live sekalian sini. Ini kameranya ganti kamera belakang dulu aja dari biar kita. Sini. Pakai masker. Pakai masker enggak apa? Pakai masker enggak apa? Diwalik sih kameranya. Teman Sini. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa dhurriyyatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadin wa ala kulli niyatin shalihin qadaina al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi 'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi 'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi 'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi 'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini di bulan Syawal saya bisa menjumpai sahabat online, sahabat Gus Miftah dalam acara Syawalan bersama Rocket Chicken. Ini sebenarnya hutang saya ke Pak Nurul Atik. Pak Nurul Atik itu juraganya Rocket Chicken, yang sebenarnya minta kemarin di bulan Ramadan untuk ngaji bersama Rocket Chicken, tapi waktunya nggak kebagian, baru terlaksana hari ini. Maka sekalian saya menjumpai kawan-kawan semuanya, para sahabat semuanya dalam acara Halal Bil Halal Syawalan. Karena setelah Ramadan barangkali secara online melalui Instagram dan Facebooknya Gus Miftah belum terlaksana, maka malam hari ini kita bisa bersama-sama, yang alhamdulillah disupport penuh oleh Rocket Chicken. Kawan-kawan sekalian, saya orang yang selama ini banyak ngomongnya,
banyak keluar kata-kata dari mulut saya sepanjang setahun ini, baik yang saya sengaja maupun tidak, yang barangkali dari perkataan-perkataan itu banyak kalimat-kalimat yang membuat sahabat-sahabat semuanya terluka, membuat sahabat semuanya barangkali ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, dengan gurauan-gurauan yang saya sampaikan, atau ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Mumpung ini masih bulan Syawal, kita untuk berhalal bil halal. Halal, Anda menghalalkan dosa saya, dan saya bil halal menghalalkan dosa Anda semuanya. Maka kita sambung silaturahmi malam hari ini, yang saya berharap selama ini masih dalam pandemi COVID-19, saya masih bisa menjumpai kawan-kawan semuanya melalui media online ini. Maka sekali lagi saya Miftah Maulana Habibur Rahman memohon ampun, memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi semua sahabat-sahabat online, baik yang kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Duribat alaihimudz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah." Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun manusia berada, dia akan tertimpa kehinaan, kecuali dia menjaga dua hal. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan dia dengan sesama manusia. Secara hablum minallah, urusan saya dengan Allah, baik masalah peribadatan dan lain sebagainya harus clear. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka tugas pokok manusia itu adalah beribadat. Maka saya sampaikan, dunia ini tempat beribadat, bukan tempat istirahat. Nah, jadi kalau kalian hari ini pengen enak-enak di dunia, pengen istirahat di dunia, Anda salah. Karena dunia ini bukan tempat istirahat, tapi tempat beribadat. Istirahatnya kapan? Besok kalau sudah masuk ke alam barzah. Kalau masuk ke padang mahsyar, itu baru istirahat. Kalau sekarang belum bisa. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jangan sampai kemudian kita keluar dari bulan Ramadan ini, kemudian kita sudah dilatih selama sebulan penuh di bulan Ramadan, ketika kita keluar dari bulan Syawal menjadi sia-sia. Artinya sia-sia apa? Latihan-latihan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik berupa sholatnya, berupa qiyamul lailnya, berupa tarawihnya, berupa tadarus membaca Qur'annya, bahkan puasanya sama sekali tidak membakas di bulan Syawal ini. Maka bukan sebuah kebetulan ketika Ramadan itu berakhir, muncullah satu bulan yang namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya apa? Syawal itu artinya meningkat, Syawal itu artinya peningkatan. Artinya apa? Begitu masuk bulan Syawal ini, hendaknya amaliyah-amaliyah kita selama bulan Ramadan itu kita upgrade, kita naikkan di bulan Syawal ini. Walaupun kenyataannya yang terjadi pasti sebaliknya. Begitu bulan Ramadan kita bersemangat, beryuforia dengan bulan Ramadan, amal-amal baik kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Syawal, biasanya amaliyah kita drop. Biasanya apa? Amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sudah kita tinggalkan begitu masuk bulan Syawal. Maka kalau saya secara pribadi berkomitmen menjaga sedikit demi sedikit semampu saya. Contoh, soal puasa. Saya berusaha, saya itu punya impian, pengen puasa Daud seumur hidup. Artinya apa? Selama saya masih hidup, saya masih dikasih kekuatan oleh Allah, saya masih berkemampuan, bagaimana kemudian saya bisa menjaga standar puasa saya. Maka supaya bulan Ramadan kemarin masuk bulan Syawal tidak jelek, begitu masuk bulan Syawal, tanggal 2 Syawal, saya sudah puasa nyawal, puasa di bulan Syawal. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan maupun berselang-selang, selama masih bulan Syawal, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Cukup 6 hari di bulan Syawal.
Maka kalau Gus Miftah mulainya di hari kedua di bulan Syawal. Begitu lebaran kedua, saya sudah mengambil posisi untuk puasa Syawal. Saya lakukan seperti kebiasaan saya sebelum bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Saya lakukan dengan pola Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga. Maka kalau kemudian tidak ada cara-cara seperti ini bahaya. Begitu bulan Syawal ketika kita keluar dari bulan Ramadan, semuanya menjadi terjun bebas. Sholatnya sudah tidak seaktif bulan Ramadan, puasanya sudah tidak sehebat bulan Ramadan, sedekahnya juga demikian, sudah mulai drop begitu masuk bulan Syawal. Padahal Syawal itu artinya adalah bulan peningkatan. Maka coba sekarang kita lihat dari semua amalan-amalan itu kira-kira yang kita bisa pertahankan apa? Puasanya kah? Sholatnya kah? Bangun malamnya kah? Tadarusnya atau sedekahnya? Saya masih ingat kajian kita terakhir, kitab Wasiatul Mustafa itu masih berkaitan dengan sedekah. Maka saya begini, orang-orang yang kemudian mampu mempertahankan amaliyah di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini masih sama dengan bulan Ramadan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Ali, ya Ali, duh Ali, man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu, wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu." Ya Ali, duh Ali, man sing sapa wonge khalafa nulayani sapa man hawahu ing hawa nafsune man kanatil jannah mongko ana apa swarga iku makwahu panggonan baline wong. Waman lan sapa wonge atau akang nuruti sapa wong hawahu ing hawa nafsune kanat mongko ana apa jahannamu neraka jahanam iku maswahu panggonan baline wong. Coba kita lihat. Barang siapa bisa mengingkari hawa nafsunya, tidak melayani hawa nafsunya, dia tidak taat dengan hawa nafsunya, kanatil jannah ma'wahu, maka surga itu menjadi tempat kembalinya. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian gara-gara bulan Ramadan kemarin kita menjadi pribadi yang taat. Kenapa Ramadan menjadi pribadi yang taat? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dipenjara. Kita menjadi pribadi yang taat. Jangan sampai kemudian ketika kita masuk bulan Syawal, kita menjadi lepas dari kendali. Maka latihan kemarin di bulan Ramadan harus kita pertahankan di bulan Syawal ini. Salah satunya apa? Khalafa hawahu, mengkhianati hawa nafsunya. Apa? Nulayani hawa nafsunya. Jangan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang-orang yang bisa khalafa hawahu, mengkhianati hawa nafsunya, tidak nuruti hawa nafsunya, kata Rasulullah, kanatil jannah ma'wahu, maka Rasul akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Tapi sebaliknya, waman atau ahawahu, barang siapa taat kepada hawa nafsunya, kanat jahannama maswahu, maka Allah akan menjadikan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Maka yuk bulan Syawal ini hawa nafsunya kita kekang, walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan, sehingga termasuk orang-orang yang khalafa hawa, orang-orang yang tidak memperturuti hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini, kanatil jannah maswahu, ma'wahu, Allah akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Caranya gimana? Hawa nafsumu ojo diumbar. Yuk pelan-pelan kita dandani. Maka bulan Syawal ini sekali lagi ada skala prioritas yang harus kita lakukan. Dari semua amaliyah kita di bulan Ramadan ini harus ada yang kita pertahankan. Kenapa demikian? Karena begitu kita masuk bulan Syawal ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummuh." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan, dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ini saya ngomong-ngomong malam hari ini saya akan ada bintang tamu. Selain nanti Pak Nurul Atik di akhir pengajian kita.
Ini ada seseorang yang berniat menjadi seorang muslim yang baik. Lanang mau itu dari? Ini ada yang mau syahadat bersama Gus Miftah malam hari ini. Yang mau syahadat siapa? Yang mau syahadat siapa? Ayo ada sini sekalian, di live sekalian sini. Iki kameranya ganti kamera belakang dulu aja dari berketok. Sini. Pakai masker. Pakai masker enggak apa? Pakai masker enggak apa? Diwalik sih kameranya. Teman mungkin sadar. Ini diwalik sekalian ini, dipaske. Ini udah berketok. Mbak duduk sini. Mbak siapa namanya? Risa. Mbak Risa. Risa siapa namanya? Risa Kristina Puji Astuti. Risa Kristina. Dulu Kristen berarti ya? Iya. Kristen. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi muslimah yang baik. Jadi masuk Islam bukan karena paksaan siapapun. Anak kesadaran diri sehingga saya berharap tidak sembrono dengan keislamannya. Maka Mbak siapa? Risa Kristina Puji Astuti. Risa Kristina Puji Astuti malam hari ini kita syahadatkan ya. Ini disaksikan oleh kawan-kawan Instagram dan Facebook sama kawan-kawan yang ada di sini ya, sekaligus syawalan bersama Rocket Chicken. Kita syahadatkan Mbak Risa. Diikuti Mbak Risa ya. Ini kawan-kawan semuanya menyaksikan keislaman Mbak Risa, mudah-mudahan istiqomah, tidak ngulang-ngulangi sehingga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, Islamnya istiqomah, imannya istiqomah, insya Allah besok meninggalnya husnul khatimah. Amin Allahumma. Yuk, yang di sini, yang di tempatnya Abah juga menyaksikan. Diikuti dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman, binuril Qur'an, binuri sayyidina Muhammad, binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan wa maddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata amal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Risa, Anda menjadi seorang muslim, tak kasih Quran, aku di Quran ini lagi. Oh ini jangan risalah. Kasih Quran ini ya. Ini yang biasa saya pakai. Nah, coba nanti dibaca Mbak ya. Nanti belajar ngaji yang serius. Mudah-mudahan menjadi muslimah yang baik. Ya. Amin. Ya. Ya, makasih Mbak Risa ya. Ya, silakan nunggu di sana. Nah, lanjut ke ngaji. Andre. Alhamdulillah, makanya kamu yang muslim dijaga. Oke, miring gede. Ya, yang lain yang mau menjadi seorang muslim, mau menghubungi Gus Miftah, silakan menghubungi asisten Gus Miftah. Nah, ini saya tiap hari itu banyak permintaan orang untuk disyahadatkan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari bertambah kawan kita yang menjadi muslim muslimah. Mudah-mudahan semuanya yang berislam hari ini senantiasa istiqomah, ya, tidak leda-leti dengan Islamnya.
Maka ya salah satunya begini, supaya kemudian Islam kita istiqomah ya belajar ngaji. Sekarang karena musim virus pandemi COVID-19 belum bisa ketemu dengan Gus Miftah secara langsung, belum bisa menghadiri pengajian-pengajian secara langsung, ya artinya hari ini kita bisa ngaji melalui online. Alhamdulillah. Ya wis tak tanya jawab ya, sing tanya akeh iki soalnya. Silakan yang mau bertanya, insya Allah nanti saya jawab. Sebelum nanti kita hadirkan Bapak Nurul Latif, Juragan Roket Chicken. Oke. Kartosuro hadir, semuanya hadir. Pokoknya Gus Miftah kalau salah tolong dimaafkan. Dan kalian yang punya salah sudah saya maafkan. Oh, gimana? Rumah kue Prisa mau ikut-ikut menjadi sponsor? Ini Mbak Indah, Sauto Batok. Gus kacamatane boys tenan. Lah iya dek, wong boys sih padake litik-litik. Maka salah satu cara menjaga keimanan kita hari ini di bulan Syawal ini dengan mempertahankan amalia-amalia kita di bulan Ramadan, kita pertahankan di bulan Syawal ini. Mbuh tadaruse, maca Qur'ane sengkake, mbuh salate, bangun malam tahajudnya tetap dilakukan. Mbuh puasane tetap dengan puasa Syawal dan puasa-puasa yang lainnya. Atau amalan-amalan baik yang lainnya. Masih banyak pokoknya. Termasuk tadi, jangan sampai kemudian kita masuk bulan Syawal, kita mengikuti hawa nafsu. Karena ketika orang itu bisa menolak hawa nafsu, bisa mengingkari hawa nafsunya, karena jannah ma'wahu, maka Allah akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Tapi barang siapa taat dengan hawa nafsunya, maka neraka jahanam adalah merupakan tempat kembalinya. Hati-hati. Jadilah nafsu aja dituruti supaya selamat. Ya, semuanya dari manapun, dari Bali, dari siapa, Wonogiri, dari mana-mana, tolong maafkan Gus Miftah. Mohon maaf lahir dan batin. Gak usah sungkeman di pondok. Gak usah sungkeman di pondok, karena pondok tidak open house. Dia ngomong takon aneh. Gus mending gak ada bojo ganteng tapi imane biasa mawon. Nopo biasa mawon tapi amalane jos. Iki pilihane ra ono sing enake belas sih. Mending gak ada bojo ganteng tapi imane biasa mawon. Nopo biasa mawon tapi amalane jos. Ganteng imane apik. Modar le. Ganteng imane apik. Bitung Sulawesi Utara hadir. Oke. Gus sapa saya dong. Sudah, Gladis Manja 89. Oh, boy. Puasa Syawal sampai kapan waktunya? Sampai habis bulan Syawal. Sampai habis bulan Syawal. Selama masih bulan Syawal masih bisa nyawal. Minimal ngambil 6 hari di bulan Syawal. Bisa berurutan, bisa selang-seling. Kalau saya biasa saya selang-seling karena saya tetap puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari tidak selama bulan Syawal. Terus kalau saya sepanjang tahun, selama hari itu tidak diharamkan berpuasa, saya tetap berpuasa. Dari Rosmek Ati, apa cara mengajari anak hafalan hadis, doa, surat pendek, sedangkan anaknya kalau yang ngajari gurunya mau. Kalau saya agak usah gimana, bayang guru. Biasanya kiai iki malah iso ngajari anake dhewe, malah biasanya kiai anake dititipke wong liya, dititipke pondok liya. Karena biasanya guru itu tidak bisa ngajari anaknya sendiri. Itu menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya guru itu tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa. Nah, kita tuh kan sering kepedean. Oh saya bisa, saya ini, saya itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Salah. Semua yang bisa itu karena Allah. Karena dimudahkan oleh Allah, karena dibisakan oleh Allah, bukan karena kita mampu. Gus, gimana kalau sholat tahajud tapi belum tidur? Itu namanya sholat qiyamul lail. Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Caranya gimana? Sama dengan tahajud. Tapi niatnya adalah sholat qiyamul lail, bukan sholat tahajud. Karena wa minal laili fatahajjud itu sholatnya adalah harus tidur dulu. Maka kalau belum tidur, itu jatuhnya menjadi sholat qiyamul lail. Boleh. Yang nggak boleh yang mana, Gus? Yang nggak sholat cangkemnya cerewet. Nah, itu nggak boleh. Dari Solehka SSTR. Cara biar nggak baper lihat orang lain nikah, gimana, Gus? Gampang, ya kamu ikutan nikah. Oh, baper, ya melu rapi, repot amat. Repot amat. Kalau ada orang nikah kamu baper, nah caranya gimana supaya nggak baper? Kamu ikutan nikah. Orang sing gelem njaluk karo Gusti Allah. Moga-moga ndang payu. Ngono kok.
Repot amat. Ya. Puasa Syawal dibarengi nyaur puasa Ramadan boleh nggak, Gus? Nggak boleh, beda hitungannya. Enak amat. Maka kamu bayar puasa dulu baru Syawal, itu idealnya. Jangan kemudian niat bayar poso tapi diniati juga dengan nyawa, itu nggak bisa. Kalau saya bisa, bukan itu puasa Syawal tapi caranya dengan cara Dawud. Karena memang puasa Dawud ini amalia saya sepanjang tahun. Jadi saya puasa Dawud, puasa Syawal tapi caranya dengan Dawud. Artinya sehari puasa sehari enggak, itu boleh enggak apa-apa. Ngono. Tapi kalau bayar puasa dibarengi dengan Syawal, ya beda hitungannya, bro. Ngirit amat. Bayar dhisik utangmu baru nyawal. Oh iya, masake. Dari Alvin Miftahul, Gus tanya, aku menyukainya, tapi cermin selalu mengingatkanku. Ya untung kowe ndek kaca ning omah. Dadi iso ngaca rupamu pantes apa ora. Makanya kemarin Gus minta bilang toh, berpuasalah dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis-manis. Tetapi sebelum makan yang manis-manis, bercerminlah, pantes enggak mukamu bersanding dengan yang manis-manis. Ora pantes ya ora usah. Maka saya bilang, buka puasa itu nggak harus dengan yang manis, tapi dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Udah ngono her. Mesake. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Gus, caranya rezeki lancar gimana, Gus? Uripmu digawe sing apik, amalmu digawe sing apik. Ya, panteske amalmu di hadapan Allah. Jangan berpaling dari Allah. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa berpaling dari aku, kata Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka kalau kemudian kamu pengen rezekinya lancar, jangan sekali-kali berpaling dari Allah. Orang-orang yang berpaling dari Allah itu rezekinya sempit. Dia akan disusahkan dalam semua hal. Maka dekatkan dirimu kepada Allah. Ketika punya masalah langsung fafirru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Derek nopo kersane Gusti Allah. Moga-moga rezekimu lancar. Amin. Bah kalau KB kadang-kadang kan nggak haid, jadi pas puasa bulan Ramadan bisa full, nggak putus, gimana hukumnya, Bah? Ya boleh-boleh saja. Makanya juga ada kok obat menunda haid. Kalau kemudian haidnya belum datang, entah itu karena memang belum datang, atau karena sakit, atau karena apa, kemudian tidak keluar haid selama Ramadan, kamu full puasanya, ya boleh-boleh saja. Barangkali siklus haidmu yang terganggu, siklus haidnya yang terganggu. Maka yang perlu diingat itu adalah haid itu paling lama adalah 15 hari, 2 minggu, sekitar 15 hari. Maka kalau setelah 15 hari masih keluar darah, itu namanya bukan haid tapi darah istihadhah. Itu namanya darah penyakit. Gitu. Apa aja puasa sunnah di bulan Syawal dari Mbak I? Ya puasa Syawal aja 6 hari. Barang siapa mengikuti puasa Ramadan dengan menyambungnya puasa Syawal 6 hari, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Baik 6 hari itu berturut-turut maupun diselang-seling, boleh-boleh saja. Kue mau lakoni rasa kakean takon, kue mau lakoni kakean takon. Heri Sulistiono, Gus, berapa jumlah rakaat tahajud paling baik? Berapa rakaat dan berapa urutannya? Kalau yang saya lakukan di luar bulan Ramadan itu biasanya 8 rakaat sholat tahajud dengan cara 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan sholat witir, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Jadi jumlahnya adalah 11 rakaat. Itu yang biasa lakukan mengikuti cara tahajudnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena minimal Rasulullah melakukan sholat seperti itu. Mau tambahin oleh, kalau saya minimal seperti itu, ya. Oke, dari Instagram lagi. Kita ikut masuk pertanyaan di Instagram lagi. Dari Ervin. Bos, Rocket Chicken mana ya idolaku? Urung, dulu meneh. Ora cerewet, Pin. Yo kene melu sponsor, Pin.
Dari Lubis 2809, Gus aneh galau kali Gus, entah kenapa. Baca Rabbis roli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang-orang yang galau itu baca-baca itu. Baca-baca sholawat kayak Bunda, baca-baca Quran, tombo hati ku 5 perkarane. Selajine apa maca Quran angen-angen sak maknane, itu untuk menghilangkan galau. Jadi obat galau itu kan ada tombo hati ku 5 perkarane. Salah satunya wong kang soleh kumpulono, weteng luwe, puasa, orang yang soleh dikumpuli, bangun malam, dan lain sebagainya. Maca Quran sama maknane. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita galau. Jangan kemudian gara-gara kita galau justru bermaksiat. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Abah, saya ingin melakukan puasa Daud, tapi tidak dapat izin dari suami. Gimana, Bah? Jangan. Harus mendapat izin dari suami, karena ini puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu harus dapat izin dari suami. Nanti suaminya gak mengizinkan, kamu bahaya. Tapi kalau puasa wajib gak dapat izin dari suami, maafi muskilah, karena itu perintah Allah. Tapi kalau puasa sunnah itu sebisa mungkin izin kepada suami. Berikan pengertian kepada suami kenapa kamu pengen berpuasa dan lain sebagainya. Jangan berpuasa tanpa seizin suami, karena ini berkaitan dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib gak perlu izin. Puasa sunnah wajib izin. Muhammad Tariq Alfat Nasrul, Gus pripun yen bar salat tahajud boten witir, enggak apa-apa. Tapi yang perlu kamu ingat, sebaik-baik malam itu adalah ketika ditutup dengan witir. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Jadi jangan sampai meninggalkan witir. Sebaik-baik malam itu adalah yang malam di mana ditutup dengan sholat witir. Maka kalau saya waktunya mepet dengan sholat subuh, biasanya saya nggak tahajud tapi langsung witir. Nah gitu ya, langsung witir. Penting witir itu. Dari Rian Firman, Assalamualaikum Gus, jenengan boten ngerokok nggih Gus? Belas saya nggak ngerokok. Maka jangan kirimi saya rokok mentan baik. Rokok kirimi wae rokok chicken. 700 cabang sa Indonesia Pak. Blangkonya Abah Jian jos banget loh. Wonge ganteng mah blangkone elek. Tri Wahyudi, Gus biar istri cepat hamil gimana Gus? Dikeloni. Ora dikeloni njaluk meteng. Ayo dikeloni. Terus donga. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana minas azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nek yo kuwi lak mau ndonga ora keloni ora meteng-meteng. Ya, ikhtiar. Keloni. Mau kelon wudu dhisik, bare ndonga. Gitu. Njaluk karo Gusti Allah muga-muga bojone meteng. Ngono. Kawal wis meteng karo Quran, wacake Quran. Jos, ora mau kelone kok meteng. Bah, istri saya nggak hamil-hamil. Kenapa? Saya di Taiwan, istri saya di Indonesia. Ya modar sing ngeloni sapa? Masa mau transfer Bluetooth? Kalau nak transfer Bluetooth iki kepiye? Gus, wanita lebih baik sholat di rumah, tapi orang tua menyuruh sholat di masjid. Bagaimana Gus? Zaman Rasulullah itu wanita lebih baik sholat di rumah. Kenapa? Karena faktor keamanan ketika di jalan. Banyak orang-orang kafir jahiliyah yang menghadang orang-orang Islam ketika mau berangkat ke masjid. Kalau hari ini kan mohon maaf, ke masjid kita aman, nyaman, zonanya nyaman. Besok kalau sudah menjadi normal semuanya, saatnya kembali ke masjid. Kok kemudian apalagi orang tua merintah ke masjid, ya ke masjid saja nggak apa-apa. Walaupun kamu cewek, toh aman di jalan. Dari Mbak Nancy Wulan. Bahasa spesial jaluk geprek roket chicken. Oke, tak omong ke Pak Nurul. Geprek roket chicken. Nah, ya. Oke. Jadi kalau udah normal, sholat di masjid, nggak ada masalah, termasuk cewek. Gus, bagaimana caranya menjemput hidayah? Duduklah dengan orang-orang yang soleh. Cari komunitas-komunitas yang baik. Duduk dengan orang-orang yang baik. Ikuti kajian-kajian dan lain sebagainya. Minta petunjuk kepada orang-orang yang berilmu. Insya Allah, kalau kamu masih dijauhkan dari hidayah, mudah-mudahan Allah mendekatkan hidayah kepadamu. Amin.
Lampung Gus hadir, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Hadir bah, mohon nafkah lahir dan batin. Matamu aku dudu bojomu nafkah lahir dan batin. Dari saudara Rizaki 22, Gus meninggalkan sholat fardu 3 kali apakah bisa dikatakan murtad? Murtad sih tidak, tapi imannya rusak, itu fasik gitu. Al-adulladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Kalau orang terbiasa meninggalkan sholat, maka dia bisa menjadi kafir. Karena yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Dengan mereka itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka dia menjadi kafir. Gitu. Makanya jangan ninggalin sholat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan orang walaupun masih hidup, tapi udah nggak mau sholat, walaupun dia masih hidup sudah dianggap mati. Namanya barang mati itu batang. Wih, jadi orang gelem sholat ngakuni Islam gaweane mangan roket chicken, berarti no batang nguntal roket chicken. Ngakuni Islam ora gelem sholat gaweane numpak motor, lah berarti no batang numpak motor. Karena wong mati senajan jek ono nyawane. Oke. Gus, untuk menghindari maksiat gimana? Ini tadi salah satunya pakai hadisnya Rasulullah Muhammad SAW ini yang menjadi penyemangat kamu. Man khalafa hawahu kanatil jannah mawau. Barang siapa bisa mengingkari hawa nafsunya, maka Allah akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Waman ata'a hawahu kana jahannam maswahu. Tapi barang siapa mengikuti hawa nafsunya, maka neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Dari Mas Afrian Harmita Purwosari hadir bah, sungkem kula konjuk bah ya. Salam untuk jamaah Purwosari. Purwosari itu gunung kidul ngene her. Ya, lah pengajian do sini itu. Ya le, salam le untuk semuanya le, untuk Pak Dukuh dan semua jamaah di Purwosari. Mudah-mudahan Jedak Saptasari ya kan ya. Mudah-mudahan semesta segera membaik dan bisa kembali silaturahmi ke Ora Aci. Dari Arif Cahyo, Gus hukum rokok menurut panjenengan. Saya sepakat dengan fatwa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwa rokok itu hukumnya makruh. Namanya makruh itu lebih baik ditinggalkan kalau saya. Tapi bisa menjadi haram. Kapan? Kalau orang punya penyakit seperti jantung, hamil dan lain sebagainya, dia ngerokok bisa menjadi haram. Maka alhamdulillah saya tidak pernah merokok dan tidak akan merokok. Vape, saya nggak kenal vape. Saya ngopi aja nggak pantas-pantas kok. Gus Prabu Bima, Gus males kan sifat setan, tapi kenapa kok setan malah rajin godain kita? Sopo sing kondo setan ki males sifatnya setan? Oh, setan malah semangatnya ra umum. Maka kita harus mencontoh semangatnya setan. Oh, hidup setan. Setan ki lah godani awake dhewe tanpa malas kok. Dia tuh bukan pemalas, yang pemalas tuh kamu. Kowe iki mesake kok, kowe malas kok sing mau dadi kambing hitamke setan. Mesake men setane. Ya, saya mengundang juraganya Nurul Atik, ndi menungsane iki? Pak Nurul, kamu di mana? Belum masuk ini permintaannya, Pak Nurul. Rocket Chicken juragan Rocket Chicken. Where are you? Ini sponsor kita malam hari ini mau masuk. Pak Nurul, di kontak Dre. Kon masuk Dre. Sudah hampir 8:30 Dre. Gus, doa supaya cepat dapat jodoh. Penting tahajud, hajat, ben bengi dikuati di masjid. Insyaallah. Allah, angkatlah tanganmu. Bertanda kamu pasrah kepada Allah, maka Allah akan mengulurkan tangannya kepadamu.